Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak sekalian. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah Al-Qur'an hadis ya, kelas 1 dengan materi Surah Al-Lahab. Baik, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk anak-anak supaya membuka buku paketnya di halaman 57 atau pelajaran kelima tentang Surah Al-Lahab. Pelajaran 5 Surah Al-Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab memiliki sifat yang tercela. Abu Lahab sangat membenci ajaran Islam. Abu Lahab paling gigih menentang ajaran Islam. Sikapnya yang demikian diabadikan dalam Al-Quran. Surah yang dinyatakan dalam surah Al-Lahab menjelaskan bahwa ia termasuk orang yang celaka. Kekayaan yang dimilikinya tidak berguna baginya, karena Abu Lahab ini termasuk orang yang kaya. Anak muslim harus menghindari sifat tercela. Sifat tercela sangat dilarang oleh agama. Allah tidak suka dengan hamba yang bersifat tercela. Nanti di sini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan tercela oleh Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab ini adalah statusnya masih paman Nabi kita, itu paman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111. 111. Dalam Al-Quran, surah Al-Lahab disebut juga dengan Al-Masad. Ya. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Ya. Nanti Bapak bacakan surahnya ya. Surah Al-Lahab termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Lahab menceritakan sikap tercela Abu Lahab. Surah Al-Lahab juga menceritakan akibat perbuatan fitnah. Jadi Abu Lahab ini dia menyebarkan fitnah karena benci dengan ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran yang dibawa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan ayah. Abu Lahab termasuk keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarga mulia dari suku Quraisy. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Ya. Kedua pipinya yang kemerah-merahan membuat disebut Abu Lahab. Karena apa? Abu Lahab itu pipinya kemerah-merahan, maka disebut yang namanya Abdul Uzza, nama aslinya digelar dengan Abu Lahab. Ya. Ayah Abu Lahab bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab masih saudara dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Abu Lahab adalah orang yang dermawan, artinya suka memberi, suka bersedekah. Akan tetapi namun mata hatinya buta dengan kebenaran, ya, kebenaran. Artinya kebenaran apa? Kebenaran agama Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Tidak terima sehingga berubah drastis menjadi benci kepada Nabi kita. Sehingga dengan benci inilah sehingga menimbulkan akhlak-akhlak yang tercela kepada Abu Lahab. Istri Abu Lahab juga mengikuti suaminya, yaitu Abu Lahab. Siapa nama istri Abu Lahab? Yaitu Ummu Jamil binti Haf, atau nama aslinya disebut adalah Arwa, ya. Arwa, Ummu Jamil boleh atau Arwa boleh, ya, binti Haf, ya. Ummu Jamil juga sangat membenci Islam. Dalam surah Al-Lahab, Ummu Jamil disebut sebagai pembawa kayu bakar. Arti pembawa kayu bakar di sini adalah penyebar fitnah. Artinya Ummu Jamil menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena istri Abu Lahab ini, Ummu Jamil atau Arwa ini sering memfitnah Nabi. Putra Ummu Jamil yang masuk Islam bernama Utbah
itulah gambaran tentang Abu Lahab dan istri Ummu Jamil. Sedangkan putranya Ummu Jamil, Utbah, masuk Islam, ya. Sedangkan mamanya tidak, ya. Baik, selanjutnya. Mengenal surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah, makanya dinamakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Lahab turun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Safa. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah yang diturunkan di Mekah termasuk dalam surah Makkiyah. Jadi surah yang diturunkan di kota Mekah dan itu sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dan turunnya di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Ya. Ayo kita mengenal surah Al-Lahab ya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum mim masad ya. Ini surah Al-Lahab ya, nanti kalian hafalkan, kalian ulang-ulang ya. Surahnya terdiri dari 5 ayat. Yang pertama tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kedua ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang ketiga sayasla naran dzata lahab. Keempat wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah ini dan istrinya terlebih pembawa kayu bakar ini ya. Tapi dengan artian tafsirnya yaitu penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad, maka padanya itu istrinya itu dikalungkan padanya itu hablum tali mim masad dari api ya. Baik, selanjutnya ringkasan ya. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Lahab termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Lahab menceritakan hukuman untuk Abu Lahab dan istrinya, ya, karena sering membuat perbuatan tercela menentang ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya dengan memfitnah. Abu Lahab dan istrinya memiliki akhlak tercela. Jadi salah satunya itu memfitnah. Memfitnah itu menuduh orang tanpa ada bukti atau asal mulanya prasangka ya, berprasangka yang tidak baik ya. Itu ya, akhirnya setelah itu baru memfitnah. Misalnya di antara kalian ada kehilangan pensil misalnya. Terus kamu yang satunya tanpa ada melihat bukti langsung menuduh itu si A mencurinya Pak. Nah itu nggak boleh ya. Tapi kalau kalian ada buktinya ya silahkan melapor. Itu lain kalau ada bukti ya. Tapi kalau nggak ada bukti dan tidak benar itu hukumnya memfitnah. Abu Lahab dan istrinya selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab istrinya adalah musuh Islam. Barang siapa menentang dakwah Rasulullah SAW akan celaka. Ya. Kita harus menjauhi akhlak tercela. Jadi diingat ya nak. Ya sebelum Bapak akhiri, Bapak ulang lagi surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya itu diulang-ulang urutannya jangan sampai tertukar. Awal kalimatnya apa kalau ayat pertama, kalau yang ditanya surat terakhirnya akhir lafalnya apa masad. Tapi kalau ditanya per ayat itu juga
awalnya apa, akhirnya apa, itu kalian sudah kenal sama sekali ya, urutan demi urutan, lafal demi lafal, kata demi kata. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan diakhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.